Anda sudah bersiap menunaikan rukun Islam kelima. Baju ihram sudah dikenakan, doa-doa telah dihafal, dan hati siap untuk wukuf di Arafah. Namun, saat hendak masuk ke Makkah, Anda ditahan, dipisahkan dari rombongan, dan dipaksa naik bus kembali ke Jeddah. Bukan untuk melanjutkan perjalanan haji, melainkan untuk dipulangkan. Inilah yang benar-benar terjadi di musim haji 2025. Ribuan jemaah yang masuk Tanah Suci dengan visa non-resmi kini ditolak mentah-mentah. Tak sedikit yang menangis, putus asa, bahkan jatuh sakit. Dan di balik tragedi ini, ada para oknum travel yang kini kebakaran jenggot, dilanda stres, panik, bahkan diburu hukum. Arab Saudi tidak lagi memberi toleransi. Mereka menyapu bersih jemaah tanpa tasreh haji. Mereka ditahan, diusir, bahkan dideportasi dari Jeddah sebelum sempat mencium Hajar Aswad. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang paling bertanggung jawab? Dan bagaimana Indonesia merespon skandal besar ini? Jangan kemana-mana. Kita akan bongkar semuanya secara lengkap dan mendalam dalam video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tak ketinggalan info-info terbaru seputar haji, umrah, dan dunia Islam. Kalau kamu setuju bahwa penindakan terhadap travel ilegal ini memang perlu ditegakkan demi keadilan dan keselamatan jemaah, tulis di kolom komentar, saya dukung penertiban haji ilegal. Dan kalau kamu atau orang terdekatmu pernah menjadi korban travel nakal, jangan ragu berbagi cerita di bawah. Semoga jadi pelajaran bagi kita semua. Menjelang puncak ibadah haji 1446H atau tahun 2025, otoritas Arab Saudi menggelar operasi besar-besaran. Pasukan keamanan, dibantu oleh tim khusus dari Kementerian Haji dan Umrah, melakukan razia di seluruh penjuru Makkah dan sekitarnya. Target utama, jemaah yang tidak memiliki tasreh, yaitu surat izin resmi berhaji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam operasi ini, lebih dari 11.000 jemaah dari berbagai negara ditahan. Mereka terdiri dari jemaah yang datang dengan visa ziarah, visa furoda palsu, hingga mereka yang diselundupkan melalui jalur darat dari negara tetangga seperti Yaman dan Uni Emirat Arab. Puluhan video tersebar di media sosial, menunjukkan bagaimana jemaah dikeluarkan dari penginapan, dipaksa naik bus, dan dibawa ke Jeddah untuk proses pemulangan. Beberapa terlihat kebingungan, syok, bahkan menangis histeris. Mereka merasa telah ditipu. Kejadian ini tak hanya memukul jemaah. Para oknum travel yang memberangkatkan jemaah dengan visa non-kuota kini mengalami tekanan besar. Pasalnya, mereka bukan hanya kehilangan kepercayaan konsumen, tetapi juga menghadapi tuntutan hukum. Banyak dari mereka menjual paket haji furoda dengan harga tinggi, mulai dari 250 juta hingga 400 juta rupiah per orang. Tapi ternyata, visa yang dijanjikan tidak benar-benar furoda resmi atau tidak memiliki tasreh dari otoritas Saudi. Beberapa di antaranya nekat memberangkatkan jemaah dengan visa ziarah biasa. Padahal, sejak tahun 2023, Arab Saudi sudah memperingatkan bahwa visa ziarah tidak berlaku untuk ibadah haji. Kini, para pemilik travel tersebut menghadapi tuntutan dari keluarga jemaah, sanksi hukum dari pemerintah Indonesia, ancaman blacklist dari Arab Saudi. Bahkan, menurut sumber Kemenag, beberapa oknum travel sudah ditahan dan terancam hukuman pidana karena memberangkatkan jemaah secara ilegal. Tahun ini, Arab Saudi menerapkan sistem keamanan haji yang semakin ketat dan canggih. Seluruh jemaah harus memiliki tasreh digital, yaitu surat izin berhaji yang terhubung dengan data biometrik dan sistem kontrol digital. Setiap pintu masuk ke Makkah, Mina, Musdalifah, dan Arafah dijaga ketat. Hanya mereka yang namanya tercantum dalam database resmi yang bisa masuk. Ada Smart Gate, pemindai wajah, serta pemeriksaan paspor dan QR Code visa. Jemaah tanpa dokumen lengkap langsung ditolak, tanpa kompromi. Petugas bahkan menyisir penginapan-penginapan yang mencurigakan. Jemaah yang tidak bisa menunjukkan izin resmi langsung dibawa ke pos deportasi. Skandal ini memukul banyak pihak.
Ribuan jemaah kini kehilangan kesempatan berhaji, kehilangan uang, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah. Sebagian besar jemaah ilegal adalah orang-orang sederhana. Mereka menjual tanah, menggadaikan rumah, dan menghabiskan tabungan demi berangkat ke Tanah Suci. Kini, mereka tidak hanya gagal berhaji, tapi juga membawa luka dan trauma mendalam. Sementara itu, travel yang memberangkatkan mereka juga menghadapi masalah besar. Tuntutan ganti rugi, kerugian hingga miliaran rupiah, ancaman pencabutan izin operasional, diblokir dari sistem visa Saudi untuk tahun berikutnya. Kondisi ini membuat para oknum travel benar-benar stres berat. Beberapa dikabarkan mengalami gangguan mental akibat tekanan dari keluarga jemaah dan media sosial. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama tidak tinggal diam. Setelah menerima laporan dan bukti-bukti dari Saudi, Kemenag memanggil puluhan travel yang diduga terlibat dalam pemberangkatan jemaah ilegal. Beberapa travel sudah dicabut izinnya, sementara lainnya dalam proses penyelidikan. Kemenag juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran berangkat cepat tanpa antre. Kementerian menghimbau agar calon jemaah berhaji melalui jalur resmi yang sesuai kuota dan prosedur. Pihak kepolisian, Bareskrim, serta PPATK juga turun tangan menyelidiki aliran dana yang mencurigakan. Haji adalah ibadah puncak yang penuh kemuliaan. Namun untuk mencapainya, diperlukan kesabaran, ketelitian, dan kejujuran. Musim Haji 2025 telah menjadi pelajaran keras bagi semua pihak, baik jemaah maupun penyelenggara, bahwa tidak ada jalan pintas untuk berhaji. Tidak ada cara curang yang bisa menembus sistem keamanan Arab Saudi hari ini. Sebesar apapun uang yang dikeluarkan, jika tidak melalui jalur resmi, maka ibadah itu tak akan terlaksana. Dan yang lebih menyakitkan, bisa jadi malah berujung petaka. Semoga ke depan, masyarakat lebih selektif memilih travel, dan travel lebih jujur melayani jemaah. Jangan biarkan ibadah suci ternodai oleh nafsu bisnis semata. Kalau kamu merasa informasi ini penting dan bisa menyelamatkan banyak orang dari penipuan travel, bantu sebarkan dengan klik share, dan pastikan kamu subscribe agar tak ketinggalan update penting lainnya. Tinggalkan komentar, pendapat, dan pengalamanmu di kolom di bawah. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.